Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada Jumat ini kepada kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan untuk melaksanakan fardu Jumat. Kemudian selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama sekali khatib mengajak kita sekalian, mari kita tingkatkan iman dan amal kita untuk mempersiapkan bekal kita menuju Allah, yaitu bekal takwa, karena sebaik-baik bekal nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita menyadari, kita merasakan bahwa dalam kehidupan kita ini punya keterbatasan tentang waktu, keterbatasan tentang kesehatan, kekuatan, waktu lapang, waktu muda, dan begitu juga kesempatan untuk hidup yang diberikan Allah di muka bumi ini dengan batas waktu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, bila kembali kita sampaikan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keterbatasan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dengan 5 hal yang harus kita cermati, yang harus kita perhatikan, yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di mana Rasulullah SAW yang sering kita dengar, sering disampaikan oleh para khatib dengan sebuah hadis, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Raihlah, rebutlah, milikilah 5 hal sebelum datang 5 hal lain. Pertama, Rasulullah sebutkan sababaka qabla haramik, yaitu mudamu sebelum tuamu, atau masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena waktu muda itu terbatas sekali. Kita pertama dilahirkan ke dunia ini tanpa mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberikan anugerah kepada kita dengan pendengaran, penglihatan dan hati, sehingga dengan panca indera kita itu kita bisa memahami, mengetahui tentang dunia ini,
tentang kehidupan ini, tentang apa saja yang kita butuhkan. Lalu setelah itu kita semakin kuat, semakin muda, dan tidak lama setelah itu kita pun beralih dan berangsur-angsur menjadi lemah dan tua. Benarlah apa yang disampaikan Allah di dalam surat Yasin ayat 68 yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Allah sebutkan, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kurangi kejadiannya. Kembali lagi seperti anak-anak, kembali lagi lemah, kembali lagi ingatan kita berkurang, pendengaran, penglihatan. Itulah yang terjadi. Afala ta'qilun, apakah mereka itu tidak memikirkan tentang hal itu? Dan itu sudah kita rasakan di usia-usia 50 tahun ke atas. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang sudah kita rasakan. Oleh karena itu, masa muda itu masa yang paling baik, peluang yang paling bagus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena tujuan hidup kita ini tidak lain seperti yang disampaikan Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Jadi waktu muda itu masa yang paling bagus untuk mengabdikan diri kepada Allah. Di dalam hadis lain ada 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah, yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya pemuda yang selalu beribadah kepada Allah di waktu mudanya. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, wasihatika qabla saqamik, sehat sebelum sakit. Dan itu pernah kita rasakan. Dan lebih banyak kita merasakan sehat daripada sakit. Kalau waktu sehat itu tidak kita gunakan untuk beribadah, maka ketika kita mengalami sakit, maka kita tidak akan berdaya, tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat itu semuanya indah. Ketika sehat itu semuanya enak. Ketika sehat itu kemanapun kita merasa kita senang, merasa gembira. Tapi ketika sakit semuanya berubah dari kebalikannya. Makan tidak enak, tidur pun tidak bisa. Apalagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih-lebih lagi. Padahal ibadah itu mesti dilaksanakan walau dalam keadaan apapun, walaupun ada yang namanya waktu darurat, ada keringanan-keringanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan kita lihat, kalau sedikit saja sakit, katakan sakit kepala, itu ibadah bisa ditinggalkan, tidak dianggap penting. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Sebenarnya kesehatan itu juga kaya. Kekayaan yang luar biasa itu kesehatan. Dengan kesehatan itu apapun bisa diusahakan, bisa dicari. Kemudian kaya artinya ketika kita punya kelebihan harta dari kebutuhan yang kita perlukan, maka
kepada kita dianjurkan untuk berinfak, bersedekah, dan berzakat apabila harta kita itu sudah mencapai haul dan nisabnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah kadang-kadang yang terbiasa pada kita manusia. Ketika kita miskin ingin bersedekah, tetapi setelah kaya lupa bersedekah. Setelah miskin kembali lupa lagi bersedekah. Karena kita dihinggapi oleh sikap kikir, rakus, dan pelit. Itulah yang menyebabkan kita enggan untuk memberikan hak orang lain. Padahal orang lain itu punya hak di dalam harta kita, milik kita. Kemudian selanjutnya, senggang sebelum sempit, lapang sebelum sempit. Lapang ini bisa diartikan ketika kita masih hidup. Kalau sudah masuk alam kubur dan seterusnya sampai hari kiamat, itu waktu sudah sempit. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi waktu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau waktu sempit bisa kita sempatkan untuk mengabdi kepada Allah, itu kuncinya, itu rahasianya. Kalau waktu sempit bisa kita beribadah kepada Allah, apalagi waktu senggang. Dan sekarang yang kita alami terbalik. Waktu sehat tidak ibadah, apalagi sakit. Waktu senggang tidak ibadah, apalagi sempit. Waktu kaya tidak bersedekah, apalagi waktu miskin. Yang sering kita lakukan itu terbalik. Karena sifat kita itu malas. Karena sifat kita itu mudah digoda, mudah diprovokasi oleh iblis, maka kita lengah. Tidak mencermati, tidak menyadari bahwa kesempatan itu sangat-sangat terbatas, sangat-sangat singkat. Dan banyak orang berkata, berungkap, lagi sekejap bilan murid. Padahal umur 60, umur 55, lagi sekejap bilan murid. Begitulah keadaan manusia ini. Ketika di ujung dia baru menyadari. Tapi yang lebih parah, yang lebih menyesalkan nanti setelah manusia ada di alam lain. Karena hari ini kita menyesal, kalau kita sadar dengan sesadar-sadarnya, kita masih bisa memperbaiki diri. Masih bisa tubu ilallah taubatan nasuha. Masih bisa istighfar kepada Allah atas salah-salah kita. Tapi nanti kalau di alam lain, di alam barzah, di alam akhirat, Al-Quran menginformasikan kepada kita banyak manusia yang menyesal, ingin lagi kembali ke dunia. Ingin lagi kembali ke dunia. Supaya bisa bersedekah, supaya bisa beramal saleh, supaya bisa melaksanakan apa yang sudah ditinggalkan selama di dunia. Tapi semua itu sudah terlambat. Semua itu sudah sia-sia. Semua itu sudah tidak ada lagi gunanya. Karena setiap alam yang sudah kita lalui, tidak akan mungkin kita akan kembali lagi. Balik ke belakang itu tidak mungkin. Kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian yang kelima, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Wa hayataka qabla mautik. Kalau sudah meninggal, urusan sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan oleh kita yang masih aktif, yang masih hidup,
Karena orang hidup itu masih aktif, masih taklifi, masih dibebani hukum-hukum Allah. Tapi ketika dia sudah meninggal, sudah selesai. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang kita maksudkan dengan kita menyadari betul, memahami betul, bahkan merasakan hari ini ketika kita sudah tua. Bagaimana keterbatasan ini yang kita jalani ini ada fase-fasenya, ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kalau fase-fase itu, waktu-waktu itu tidak kita lakukan dengan sebaik mungkin, maka penyesalanlah yang akan kita dapatkan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Apabila kita banding-bandingkan betapa banyak perintah Allah, betapa tidak sedikitnya larangan-larangan Allah yang belum mampu kita laksanakan secara sempurna, secara maksimal. Apakah tentang syarat dan rukunnya? Apakah tentang keikhlasan kita? Apakah tentang bagaimana ibadah itu kita lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh jadi amalan kita itu kurang pahalanya karena syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ketentuan-ketentuannya tidak kita lakukan, dan boleh jadi amalan kita itu sia-sia, tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga larangan Allah. Apakah kita sudah bisa menghindari apa yang disebut wara? Wara ini betul-betul menjaga agar amal kita itu tidak jatuh kepada makruh dan mubah, apalagi kepada yang haram. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka orang-orang yang betul-betul mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, menyadari dirinya dengan sesadar-sadarnya, maka dia akan terus-menerus meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, taubat dan istighfarnya kepada Allah setiap saat. Karena sekali lagi apabila kita bandingkan pengabdian kita kepada Allah, tidak seberapa, tidak sempurna, sementara kita mengharapkan surganya Allah, rasa-rasanya kita merasa pesimis. Karena banyak waktu yang kita buang, yang kita lalaikan, banyak ibadah yang tidak kita sempurnakan. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang sahabat Nabi yang terkenal. Setelah Nabi, dialah manusia terbaik, sahabat Nabi yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini dia punya kedudukan derajat yang tinggi, mulia di sisi Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia salah satu sahabat dijamin masuk surga. Tapi Abu Bakar As-Siddiq pernah satu waktu meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia minta? Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sungguhnya Abu Bakar ini berkata kepada Rasulullah, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ya Rasul, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa agar aku berdoa dengan doa itu di setiap aku melaksanakan salat. Dia masih minta kepada Rasulullah sebuah doa. Apa kata Rasulullah? Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka ucapkanlah kata Rasul, ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak sekali melaksanakan kezaliman pada diriku
maka dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah dengan sebuah pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihilah aku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang sahabat yang dijamin masuk surga, punya kedudukan mulia di sisi Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia masih minta doa kepada Rasul. Doa inilah yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq, di mana doa ini tentu lebih kita perlukan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kita ini kalau dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, seperti apa kedudukan kita? Seperti apa pengabdian kita kepada Allah? Tentu doa ini lebih kita butuhkan, lebih kita perlukan di dalam kita bermunajat kepada Allah. Dan doa ini dianjurkan ketika dalam tasyahud akhir, sebelum kita mengakhiri salat dengan salam. Kaum muslimin rahimakumullah, doa ini sekaligus sebagai kesimpulan mencerminkan akhlak orang-orang saleh. Walaupun dia sudah hebat, ibadahnya sudah bagus, tapi ini sebagai gambaran orang saleh itu tetap merendahkan diri kepada Allah, tidak bangga dengan ibadah yang dia lakukan, apalagi sombong, apalagi riya, apalagi sum'ah, memperdengarkan, memperlihatkan. Orang-orang saleh itu mencerminkan akhlak dengan tawadhu, dengan penuh merendahkan diri dan mengakui keterbatasan. Kembali lagi kepada judul khutbah, dia mengakui keterbatasannya. Mungkin banyak kesilapan, banyak kelalaiannya, maka dia memohon kepada Allah supaya diampuni. Kemudian menyadari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya silap, tempatnya lupa. Yang terbaik bagi manusia itu ketika salah langsung bertobat minta ampun kepada Allah. Kemudian memohon ampun hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kaum muslimin, demikianlah seharusnya kita menjalani ibadah ini, tidak menganggap besar amal yang telah kita kerjakan, tidak menganggap besar amal yang sudah kita laksanakan, juga tidak berputus asa dari mengharap rahmat Allah dan ampunannya. Sekali lagi, tidak berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Sekali lagi, khatib katakan bahwa bila dibandingkan ibadah kita kepada Allah, sekali lagi rasanya kita sulit untuk memasuki surganya Allah. Tetapi dengan kasih sayang Allah, dengan ampunan Allah, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, kita merasa optimis bahwa kita pun akan dimasukkan Allah ke dalam surganya sebagai nikmat Allah yang sangat besar, sebagai janji Allah yang tidak pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita terus berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar amal-amal yang kita lakukan bila sekiranya kurang, agar disempurnakan Allah. Apabila kita berdosa, agar diampuni Allah, dan kita termasuk dimasukkan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang mendapat tempat yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan usia waktu yang masih kita miliki ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, agar keterbatasan kita itu bisa kiranya menyempurnakan amalan-amalan kita di masa-masa yang sudah kita lalui. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'u bainana wa bainahum bil khairat warham innaka antal khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.